Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu dekati walinya, jauhi zina. Nah ini masih melanjutkan ya pertanyaan tadi sebelum iklan nih Ustazah Nada. Iya. Jadi sebenarnya gimana sih kalau kita udah yakin sama seseorang tapi keluarga belum, dan apakah itu termasuk juga menjadi PHP alias pemberi harapan palsu? Mana yang harus kita ikuti, kata hati ataukah keluarga? Iya, Mohon baik. izin, Makasih silakan Kak Aisyah, Ustazah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah ya. Jadi gimana kitanya udah yakin tapi menghadapi ketika keluarganya banyak yang nggak setuju, apalagi orang tua, akhirnya bingung ngikutin hati, ngikutin keyakinan atau memang ngikutin keluarga besar ya. Nah keyakinan diri ini yang harus ditanya dulu. Ini keyakinannya berlandaskan dari apa? Apakah keyakinannya karena memang sudah bertanya kepada Sang Maha Tahu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena keyakinan kita adalah keyakinan yang sempurna apabila kita sudah istikharah. Kita sudah bertanya kepada Allah. Jelas Allah cantumkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu baik buat kamu. Atau sebaliknya, bisa jadi yang kamu sangat suka, kamu yakin, tapi ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu atau kita tidak mengetahuinya. Jadi gimana caranya? Keyakinan boleh kita kuatkan, boleh kita majukan, boleh kita sampaikan kepada keluarga apabila kita sudah melibatkan Allah. Jadi kalau seandainya calonnya udah ada, calonnya udah datang, yang harus dilakukan pertama-tama yaitu minta petunjuk dari Allah. Kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, tetangga nggak tahu apakah nih calon kita ini baik buat kita. Istikharah itu yang paling pas ya. Karena dengan istikharah minta jawaban dari Allah biasanya ada keyakinan. Keyakinan yang tumbuh dalam hati kita. Dan juga akan ada keyakinan yang tumbuh pada kedua orang tua kita. Dan juga akan ada keyakinan yang memudahkan jalannya untuk menuju pada pernikahan. Kenapa? Karena kan kalau restu orang tua sangat utama ya. Jadi ini yang harus sangat diperhatikan. Kalau seandainya misalnya kita udah yakin, kita sudah istikharah, pilihannya adalah baik, maka keluarga orang tua masih memandang itu tidak pantas, bisa kita sampaikan. Dan itu harus kita pegang keyakinannya. Dan ketika kita istikharah yang harus dilakukan, istikharah yang pertama, istikharahlah secara jujur. Jadi misalnya gini, kita istikharah, udah punya calon, pas kita istikharah kok kayaknya menunjukkan mimpinya kurang baik. Atau misalnya ada petunjuk-petunjuk nih ya, misalnya ketika istikharah di beberapa hari kemudian dia menunjukkan sesuatu yang tidak baik misalnya. Kemudian atau kita bermimpi sesuatu yang tidak pas misalnya, jujurlah pada istikharah kita, jujurlah pada pilihan Allah. Nah ini yang harus kita pegang. Jadi sekali lagi kita tidak bisa memiliki keyakinan 100% tanpa kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah ketika kita sudah memiliki jodoh, segera istikharah. Kalau memang sudah baik, segerakanlah menikah. Kenapa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Tadi Ustaz Syam sudah sampaikan, nikah itu ibadah sepanjang masa. Bangun tidur layanin suami atau istri layanin suami mencari nafkah, ibadah. Tidurnya saling memberi hiburan, ibadah. Wah Masya Allah, jadi setiap waktu, setiap menit semua penuh dengan ibadah. Segerakan untuk menikah. Kalau seandainya memang keadaannya, posisinya kita masih menghadapi keluarga yang belum yakin, pastikan keyakinannya ya. Nah terus masalah PHP ini gimana nih? Kita PHP-in orang yang niat nikahin kita. Namanya masih niat. Kadang-kadang niat saya niat kok kan mau baru nikahin niat kamu. aja ya Ustazah. Saya niat
kamu nikahin saya nggak? Iya saya niat nikahin kamu, tapi ngomong niatnya udah 50 kali ya. Jadi kalau seandainya niatnya ini belum terlaksana, maka boleh-boleh aja kita putuskan. Kenapa? Karena lihatlah kesungguh-sungguhan, mohon maaf, kesungguh-sungguhan calon suami kalau kita perempuan, bagaimana cara dia untuk segera melamar kita. Tentunya lagi-lagi minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tergesa-gesa, jangan langsung mengatakan kalimat oke, mengatakan kalimat iya, jangan terburu-buru dan tentu minta petunjuk dari Allah dan juga jangan mudah memberi harapan palsu. Lagi-lagi kuncinya adalah kalau kamu serius bagi perempuan nih, kalau kamu serius temui ayahku. Kalau yang laki-laki, yang perempuan tadi gimana Ustaz? Pokoknya dekati orang tua, insya Allah semuanya bakal dapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak nangkap ayam Ustazah. Ah. Kalau kita nangkap anak ayam dikejar sama induknya. Iya, Tapi kalau benar. kita tangkap induk ayamnya, anak ayam yang banyak itu ikut sama kita. Nah, Nah, betul. Itu strategi juga tadi ya, benar. Masya Allah. Nah Ustazah, tapi kadang-kadang nih banyak banget ya jombloan dan jomblowati ini termakan oleh cinta gitu loh. Oh. Jadi yang diutamakan tuh cintanya nggak melibatkan Allah. Benar. Nah, jangan sampai menyesal di tengah-tengah ya Ustazah. Cinta setelah pacaran, seperti Ustadz Syam. Ya, nah itu Insya Masya Allah. Yang kita lihat sih kayaknya romantis banget gitu ya. Banget. Masya Allah. Jadi Itu gini, Masya Allah mencinta banget. karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Masya Masya Allah. Allah. Cintanya cinta yang tulus itu kalau gitu. Nah itu cintanya Wallahu karena Allah ya. Nah